Kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Sama kayak kasus nikel itu berarti? Ya, semua yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu pasti presiden. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Ya. Pemirsa, Kejaksaan akan segera mengeksekusi Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dalam kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla. Sylvester telah divonis bersalah menyebarkan fitnah terhadap Yusuf Kalla saat berorasi di depan Mabes Polri Jakarta pada 15 Mei 2017 silam. Saat itu, Sylvester menyebut JK menggunakan isu SARA dalam upaya memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub Jakarta 2017. Atas ucapannya, Sylvester dijatuhi vonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama, lalu diperberat di tingkat kasasi menjadi 1,5 tahun penjara pada 2019. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut bahwa eksekusi terhadap Sylvester Matutina akan dilangsungkan pada hari ini, 4 Agustus 2025. Kejaksaan akan melakukan upaya paksa untuk menjalankan eksekusi tersebut. Sementara itu, Sylvester Matutina menyebut belum mendapatkan surat perintah eksekusi dari Kejaksaan. Nggak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu. Nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya, ya. Ya, makasih. Berarti ini langsung ke Kejari Selatan atau? Oh enggak, belum ya. Nanti kita atur dulu. Belum terima surat. Tapi dijadwalkan ulang. Iya. Belum ada suratnya, belum ada suratnya. Ya, oke. Ya, baru narasi kan. Ya, makasih. Oke, cukup. Makasih. Cukup, makasih ya. Pemirsa, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina kembali diperiksa sebagai saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sylvester dipastikan pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi sudah selesai. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Sylvester diperiksa dan menandatangani berkas sebagai saksi dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Sylvester, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kasus dugaan penghasutan, pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi ITE yang dilaporkan Jokowi. Oh ya, mengenai pertanyaan sih udah selesai ya waktu pemeriksaan. Jadi ini saya pemeriksaan sebagai saksi daripada pelapor yang ketiga kali. Jadi yang pertama di Polres Jakarta Selatan, terus yang kedua di Polda Metro, dan ini yang ketiga. Jadi kelihatannya untuk pemeriksaan saya sebagai saksi pelapor ini kemungkinan sudah selesai ya, karena tadi saya hanya menandatangani berkas-berkas. Jadi ada tumpuk berkas yang hari ini saya tanda tanganin semua. Jadi intinya itu. Sylvester memastikan pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi sudah selesai. Dijadwalkan pekan depan Polda Metro Jaya akan melakukan pemanggilan kepada terlapor. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Tom Lembong melaporkan majelis hakim perkaranya ke Mahkamah Agung. Laporan dilayangkan karena majelis hakim kasus Tom dinilai memiliki dampak yang buruk. Kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musyafi, resmi melaporkan majelis hakim yang memutus perkara kliennya di kasus impor gula kepada Mahkamah Agung. Zaid menyebutkan perlu adanya evaluasi dan koreksi mendalam terhadap proses hukum yang dijalani Tom Lembong. Menurut Zaid, Tom Lembong berkeinginan agar penelusuran dilakukan dan menginginkan perbaikan sistem hukum yang menyeluruh agar tak ada orang lain yang merasa perlakuan serupa. Laporan kepada Mahkamah Agung juga mencerminkan semangat untuk memperbaiki proses penegakan hukum di tanah air.
Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tom Lembong dan Pak Ari Yusuf Amir setelah keluar dari rutan Cipinang, bahwasannya ia tidak ingin bahwa bebasnya dia itu adalah akhir dari perjuangan perbaikan sistem hukum di Indonesia. Dia ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya. Jadi Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah kita selesai, enggak. Dia komitmen dengan perjuangannya, ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi. Seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini karena tidak ada dissenting di situ adalah kita laporkan semuanya tentu. Namun yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota ya yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent ya. Dia tidak mengedepankan asas itu, tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah, tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan. Laporan ini diharapkan bisa mengubah cara aparat penegak hukum menangani kasus-kasus serupa nantinya. Mahkamah Agung diharapkan dapat melakukan langkah konkret atas laporan terhadap majelis hakim yang menangani sidang kliennya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Dengan rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan merelokasi pasar hewan Barito Jakarta Selatan, para pedagang memilih bertahan. Hingga Senin malam masih terlihat aktivitas jual beli seperti biasa di area pasar Barito. Para pedagang mengaku lokasi pengganti yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta di Lenteng Agung hanya berupa tanah kosong sehingga bukan tempat ideal untuk berdagang. Para pedagang juga menyebut belum mendapatkan salinan surat keputusan terkait dengan adanya relokasi ini. Relokasi pasar Barito ini dilakukan untuk pembangunan proyek Taman Bendera Pusaka yang menggabungkan Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leisure di Jakarta Selatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Pasar Burung Barito, Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Amrina Rida. Selamat malam, Amrina. Seperti apa situasi di Taman Barito saat ini? Apakah masih banyak pedagang yang bertahan di sana? Iya, kalau untuk kami melihat, Gede, saat ini untuk situasi di Pasar Barito, pada pukul 9 malam ini sebenarnya memang sudah terlihat ada pedagang-pedagang yang menutup kiosnya. Ini kita lihat seperti ini ya, situasinya memang pada malam ini sudah hampir seluruh dari pedagang ini menutup kios, yang mana sedari pagi tadi memang untuk aktivitas jual beli di Pasar Hewan Barito masih berlangsung seperti biasa. Bahkan beberapa menit yang lalu, kurang lebih 5 menit yang lalu, begitu Gede, kami tadi melihat bahwa untuk aktivitas di Pasar Barito ini masih berlangsung dengan normal. Walaupun kalau misalnya kita melihat sekarang situasinya sudah gelap dan juga sudah banyak untuk kios-kios yang tutup, memang kalau kami mendapatkan informasi dari warga hingga kini mereka belum mengikuti arahan untuk relokasi, alias dari kios-kios yang saat ini berada di Pasar Hewan Barito. Ini mereka tadi masih melakukan transaksi jual beli dengan normal di sini dan mereka justru menolak adanya relokasi. Ada beberapa alasan tadi Gede mengapa para pedagang di sini menolak relokasi, diantaranya adalah karena untuk lokasi pengganti yang disiapkan oleh pemerintah provinsi yang berarea di Lenteng Agung ini setelah disurvei ternyata belum lengkap dan juga belum ada fasilitas 100%, hanya berupa tanah kosong, sehingga mereka mempertanyakan mereka mau berjualan di mana. Tidak hanya itu, untuk area di Pasar Hewan Barito ini dikenal sudah menjadi salah satu pasar hewan yang cukup dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat Jakarta, sehingga mereka khawatir apabila nanti mereka pindah ke lokasi lainnya, maka penghasilan mereka ini lebih sedikit dibandingkan ketika mereka berjualan di sini. Ada harapan besar dari mereka agar ada solusi lain sehingga mereka tidak perlu direlokasi. Sementara demikian, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Amrina Rida atas informasi Anda langsung dari kawasan Pasar Barito, Jakarta Selatan.